Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang saya ucapkan kepada pembimbing saya, Sir Huta Galung, kepada penguji 1 dan 2, Sir Alvin Hendricks, dan Sir Nayawan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan skripsi saya, Defense, yang berjudul Persepsi Anggota Gereja Masih Yapen Hari ke-7 Jemaat Kebun Kembang Conference Jawa Barat tentang istri pendeta yang bekerja berdasarkan Amsal 31 ayat 16 sampai ayat 18. Adapun identifikasi masalahnya sebagai berikut. Diidentifikasikan bahwa istri gembala jemaat belum memahami sepenuhnya tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri pemimpin rohani. Bagaimana peran istri pendeta di dalam jemaat? Diidentifikasikan istri gembala jemaat bekerja untuk menambah keuangan keluarga karena merasa gaji pendeta itu kurang. Sebagian jemaat Kebun Kembang kurang setuju istri pendeta bekerja untuk mencari nafkah. Sebagai batasan masalahnya ada 3 poin. Dari 4 batasan masalah, saya hanya mengambil 3. Dan itu nomor 1, 3, dan 4. Nomor 1-nya adalah, apakah tugas utama seorang istri pendeta jemaat? Yang nomor 3, mengapa istri gembala jemaat ikut bekerja mencari nafkah? Nomor 4, bagaimanakah tanggapan jemaat Kebun Kembang yang kurang setuju terhadap istri pendeta yang bekerja mencari nafkah? Baik, setelah saya melakukan uji validasi di jemaat Perompong dengan hasil keseluruhannya adalah dengan 25 kuesioner yang saya bagikan atau koresponden, hasilnya valid. Berdasarkan jenis kelamin, pria ada berjumlah 10 orang, wanita berjumlah 15 orang, total semuanya ada 25, dan jumlah persentase 100%. Berdasarkan umur 20 sampai 30 tahun ada 6 orang, umur 31 sampai 40 tahun ada 8 orang, umur 41 sampai 50 tahun ada 3 orang, umur 51 tahun ke atas ada 8 orang. Jumlah 25 dengan persentase keseluruhan 100%. Berdasarkan pendidikan, SMA ada jumlah 19 orang, S1 ada jumlah 4 orang, S2 ataupun doktor ada jumlah 2 orang. Dengan total keseluruhan 25 orang. Persentase 100%. Berdasarkan jenis pekerjaan, yang pertama, yang bekerja sebagai karyawan atau pegawai ada 4 orang, wira swasta ada 13 orang, pensiunan ada 8 orang, jumlah 25 orang dengan jumlah keseluruhan persentase 100%. Inilah hasil data pemahaman anggota jemaat tentang penginjilan. Berdasarkan Amsal 31 ayat 16 sampai 18 berdasarkan SPSS. Dari P1 sampai P10 dengan jawaban keseluruhan adalah sangat setuju. Sebagai hasil data istri pendeta mencari nafkah berdasarkan Amsal 31 ayat 16 sampai 18 berdasarkan SPSS adalah dari P11 sampai P17 setuju, setuju, sangat setuju, sangat setuju, setuju, dan P16 ragu-ragu. P yang ke-17 sangat setuju. Yang ketiga, hasil data nilai SPSS pemahaman tentang istri pendeta menyokong sepenuhnya pekerjaan pelayanan suaminya berdasarkan SPSS. Dari P18 sampai P25, interpretasi yang saya dapatkan sangat setuju dari P18 sampai P25. Sebagai kesimpulan dari presentase skripsi defense yang saya mau sampaikan pada siang hari ini adalah, yang pertama, kata istri pendeta yang terdapat dalam kitab Amsal 31 ayat 16 sampai 18 adalah sebuah amaran yang sangat penting yang seharusnya setiap manusia di atas muka bumi ini perlu untuk memperhatikan.
Karena istri pendeta adalah teman kerja seorang gembala yang dimana mereka harus melakukan pekerjaan di dalam gereja bersama-sama. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Amsal Sulaiman. Istri pendeta juga berhak mencari pekerjaan untuk menambah pendapatan di dalam rumah tangga mereka sebagai gembala jemaat gereja. Dan istri pendeta yang dimaksudkan di sini adalah oknum seorang istri pendeta yang mau bekerja untuk menambah pemasukan di dalam rumah tangga mereka. Tidak ada kewajiban semua istri pendeta harus bekerja. Nomor 2. Pengertian mengenai bekerja yang lain dalam kitab Wahyu pasal 31 ayat 18. Yaitu bekerja untuk mendapatkan penghasilan dari hasil usahanya sendiri sehingga membawa keuntungan di dalam rumah tangga mereka. Maka tidak akan pernah berkekurangan. Keluarga istri pendeta juga dapat melakukan pelayanan mereka di dalam gereja dan berjalan dengan semangat, baik sehingga maupun membawa hormat dan puji-pujian bagi nama Tuhan. Yang ketiga, amanah yang dibawakan oleh istri pendeta yang bekerja ini adalah suatu ajakan kepada semua para istri pendeta agar bagi siapapun yang mau bekerja, boleh-boleh saja. Dan ini tidak diharuskan, karena itu juga kebutuhan seorang istri pendeta di dalam memenuhi rumah tangga mereka. Dan itu juga satu pekerjaan yang rohani, di mana Tuhan, yaitu dalam menjual buku-buku kesehatan dan buku-buku rohani dari percetakan kita, dalam pekerjaan seorang istri pendeta, ada 3 hal yang penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, pekerja yang rajin akan selalu fokus dan sukses. Amsal 10 ayat 4. Yang kedua, istri pendeta harus bekerja dengan sungguh-sungguh sampai tercapai keinginan mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga istri pendeta. Amsal 10 ayat 4. Yang ketiga, istri pendeta yang malas bekerja akan hidup dalam kemiskinan. Amsal 10 ayat 4. Kesimpulan yang nomor 4. Melalui kesimpulan yang terakhir yang diambil data responden Jemaat Kebun Kembang, semua anggota telah memahami dengan baik bahwa istri pendeta yang bekerja menurut Amsal 31 ayat 18, ayat 16 sampai 18 adalah satu pesan yang dimana semua istri pendeta berhak untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Ini juga bukan keharusan seorang istri pendeta harus bekerja. Tulisan Ellen G. White juga menuliskan bahwa istri pendeta boleh bekerja. Sebagai contoh kecil saja, istri pendeta daripada Jemaat Kebun Kembang, dia bekerja sebagai penjual buku kesehatan dan buku rohani. Di mana ini juga satu contoh dalam menyampaikan pekabaran Injil kebenaran Tuhan Yesus. 5. Jadi anggota Jemaat Kebun Kembang juga sangat memahami daripada istri pendeta yang bekerja dalam mencukupi segala kebutuhan rumah tangga mereka. Sehingga dalam pelayanan mereka dengan suaminya, boleh juga menjadikan semangat di dalam pelayanan mereka di dalam gereja. Yang keenam, oleh karena itu anggota Jemaat Kebun Kembang juga memahami bahwa agar jemaatnya berhasil dalam pelayanannya, sehingga suaminya juga boleh mendukung istri dalam melakukan pekerjaannya di luar daripada pelayanan mereka di dalam gereja. Inilah yang membuat Jemaat Kebun Kembang sangat merasa bangga terhadap keluarga pendeta yang dimana istrinya pun bekerja di luar dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga pelayanan di dalam gereja juga tidak pernah merasa terganggu, melainkan semua bisa dilakukan bersama-sama dengan nikmat. Kesimpulan dari data lapangan. Pertama, pemahaman anggota jemaat tentang tugas dan tanggung jawab istri pendeta di dalam Amsal 31 ayat 16 sampai 18 adalah P1 sampai P10 hasilnya sangat setuju. Nomor 2, pemahaman anggota jemaat tentang istri pendeta mencari nafkah di dalam Amsal 31 ayat 16 sampai 18 didapati rata-rata setuju. P11 sampai P17 menunjukkan interpretasi setuju atau baik dengan min rata-rata 3,965. Ketiga, pemahaman anggota jemaat tentang istri pendeta menyokong sepenuhnya pekerjaan pelayanan suaminya di dalam Amsal 31 ayat 16 sampai 18 didapati rata-rata sangat setuju. P18 sampai P25 dengan hasil minnya 4,49 dengan interpretasi sangat setuju. Saran-saran. Pertama, istri pendeta yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama dengan anak-anak mereka, juga jangan sampai pelayanan di gereja jadi terhalang. Kedua, fokus kepada pelayanan di gereja, tetapi juga harus fokus juga dalam pekerjaannya agar kebutuhan rumah tangga boleh dapat terpenuhi dengan baik. Yang ketiga, pendeta juga harus mendukung istrinya dalam pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Keempat, istri pendeta juga harus bisa membagi waktu dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, sehingga itu semua boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kelima, di samping istri pendeta seminar-seminar, di samping istri pendeta bekerja, dia juga harus
bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang khusus melalui yang pertama, mengadakan seminar-seminar yang berkaitan dengan pekerjaan seperti merajut, menjahit, dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika Istri Pendeta berkhotbah, dia juga harus menyampaikan program buat BWA di dalam melatih mereka di dalam kerajinan tangan, di pelayanannya di dalam gereja. Inilah presentase yang bisa saya sampaikan, sidang skripsi yang saya bawakan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih.